Kemarin ada kabar, seorang santriwati di Pekalongan, hamil tanpa berhubungan badan. Hanya mimpi. Percayakah Anda? Polresta Pekalongan ungkap kasus dugaan pencabulan 6 santriwati. Rabu, 27 Mei 2026 pukul 19.41 WIB. Juru bicara Yakuza Mangenes Eko Ebes memberikan keterangan pers terkait sejumlah santriwati Ponpes Padepokan Padang Ati, Buaran, Pekalongan, di Pekalongan, Rabu, 27 Mei 2026. Laporannya terkait tindak asusila ya, seorang guru satu padepokan di Pekalongan oleh murid-murid atau santriwatinya. Ada yang dilecehkan. Mengungkap kasus dugaan pencabulan terhadap 6 santriwati di Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati Buaran, Pekalongan sekaligus mengamankan pengasuh Ponpes Abdul Halim Fatlun. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Ariandi di Pekalongan, Rabu, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 6 korban berusia antara 17-25 tahun yang tengah menjalani pemeriksaan bersama terduga pelaku. Kami juga membuka kemungkinan adanya tambahan korban lain mengingat jumlah dugaan korban yang belum berani melapor disebut mencapai lebih dari 25 orang, katanya. Usai diamankan, Rabu 27 Mei, pengasuh Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati Buaran langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Selain itu, sejumlah santri yang diduga menjadi korban juga turut dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Sebelum penangkapan terhadap pengasuh Ponpes, sekelompok massa organisasi masyarakat menggeruduk Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Buaran, Kabupaten Pekalongan, Rabu 27 Mei. Massa yang mengatasnamakan diri Yakuza Mangenes itu, meminta pertanggungjawaban pimpinan pondok yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap puluhan santrinya. Saat didatangi lebih dari 20 anggota organisasi tersebut, sejumlah korban yang merupakan mantan santriwati langsung memberikan kesaksian di hadapan ratusan santri lainnya agar berani berbicara dan melapor. Riki menjelaskan pihaknya telah melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan dari para korban yang diduga mengalami pelecehan seksual. Hingga hari ini, tercatat ada 6 korban yang melaporkan dari berbagai wilayah di Pantura termasuk Semarang. Menurutnya, kasus tersebut awalnya sulit terungkap lantaran para korban merasa takut dan diduga mendapat intimidasi sehingga enggan melapor. Polisi kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga korban, hingga akhirnya sejumlah korban mulai berani memberikan keterangan. Korban sebelumnya tidak berani melapor, karena mungkin diancam oleh pelaku, ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan sehingga mereka berani speak up, katanya. Polisi menyebut sementara ini sudah ada sejumlah korban dan saksi yang diperiksa. Bahkan beberapa mantan santri dari luar daerah seperti Pemalang, Batang, Pekalongan hingga Semarang turut datang memberikan keterangan. Mendel mbak, mendel. Biasanya harus ke korban. Korban dikatakan sih. Kalau saya sebelum dia gimana sih kok ambil apa itu harusnya? Buah. Boleh nyobain apa dulu? Masuk, Pak Kadip. Panur. Pak Kadip. Tapi modusnya ini seperti ini, teman-teman. Ya, pada saat mereka masih mondok di sana, si santri-santri ini diajak
untuk melakukan pijit atau apa, ya kan? Sehingga pada saat ada kesempatan yang istilahnya lebih terbatas untuk mereka request ya, si pelaku itu minta untuk Iciti area tertentu. disentuh kemaluannya. Ya, itu kan hal yang sangat tidak manusiawi, ya kan, melanggar asusila. Sehingga ya keterangan saksi itulah yang kita kumpulkan untuk menjadi alat bukti. Ya. Sementara itu